Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu berada di tempat perlindungan Allah, di tempat perlindungan dari gangguan setan, dan malaikat senantiasa bersamanya. Adapun orang yang lengah dari berzikir kepada Allah, sibuk dengan syair, nyanyian-nyanyian yang bertentangan dengan zikir, yang tidak ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan mendampinginya, sebagaimana disebutkan secara sahih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min raqibin yahlu fi masirihi billahi wa zikrihi ila kana radafahu malakun wala yahlu bisyi'rin wa nahwihi illa kana radafahu syaitan." Tidaklah seseorang pengendara yang menyendiri dalam perjalanannya dengan berzikir kepada Allah, melainkan pasti malaikat memboncengnya. Dan tidaklah dia menyendiri dengan menguntai syair, nyanyi-nyanyian, musik-musik, dan semisalnya, melainkan pasti setan memboncengnya. Bahwa di dalam kita safar, di dalam kita berkendaraan, berpergian, maka kita harus ingat dengan zikir kita kepada Allah, agar malaikat selalu bersama kita, kemaksiatan selalu menjauhi diri kita, karena kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kebalikannya, kita berkendaraan yang kita putar musik-musik, nyanyian-nyanyian yang menjauhkan kita ingat kepada Allah, yang menjauhkan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang membonceng di kendaraan kita adalah syaitan. Maka yang terpikir di pikiran kita adalah yang maksiat, yang terpikir di mata kita adalah yang dilaknat oleh Allah, yang kita dengar pun adalah yang haram-haram. Kita suka melakukan perbuatan yang haram karena setan mengitari kita. Akan tapi kalau kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayat-ayat Allah, kita bacakan murotal misalnya di mobil, kita pakai bacaan Quran murotal misalnya kemana kita pergi berkendaraan, maka malaikat selalu berserta kita. Yang kita ingat, yang kita lihat itu adalah yang baik-baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat membonceng di kendaraan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah lain dari zikir adalah membuat hati seorang lega dan bersemangat untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sangat panjang, yang artinya setan mengikat
bagian belakang kepala seorang di antara kalian jika dia tidur. Jadi kalau kita tidur itu setan ikat belakang kepala salah seorang di antara kalian, kata Nabi. Yakidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Jadi setan itu ikat dengan 3 ikatan di kepala salah seorang kalau tidur. Maka ijahu wa nama thalathun uqadin. Maka dia tidur itu diikat dengan 3 ikatan. Yadribu makana kulli uqdatin. Dia menepuk tempat setiap ikatan dengan mengatakan alaika lailun tawilun. Apa kata setan? Mantra setan ini sudah diikatnya, ditepuknya punggung itu, tempat ikatan itu, dia baca mantra. Apa mantranya? Alaika lailun tawilun. Nah, itu dia mantra setan itu. Kamu masih memiliki malam yang panjang, maka tidurlah. Itu mantra setan. Tidurlah. Ditepuknya, kamu memiliki malam yang panjang, tidurlah. Perkut fa inis taiqadha fadzakarallaha ihalat uqdatun. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bangun. Jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka 1 ikatan terlepas. Fa in tawaddo'a ikhlat uqdatun. Maka kalau dia berwudu, lepas lagi ikatan yang kedua. Fa in shalla ikhlat uqdatun kulluha. Maka jika dia sholat, maka seluruh ikatan terlepas. Fa asbaha nasiton taibah an-nafsi. Maka selanjutnya dia memasuki pagi, terbangun di pagi hari dengan penuh semangat dan hati yang bahagia, sehat badannya. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Namun jika dia tidak melakukan hal itu, maka dia memasuki pagi dengan hati yang sedih dan bermalas-malasan. Jadi kalau kita mau memutuskan mantra setan, itu tuntunan Nabi. Itu sunnah yang diajarkan Nabi kepada kita. Kita bangun berdoa. Setelah berdoa, kita berwudu. Setelah berwudu, kita sholat. Sholat malam, sholat witir. Kita bangun, lawan mantra setan itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun di tengah malam, bangun pagi, sholat malam. Beliau juga bersabda, ijastaiqadha ahadukum min manamihi fatawaddo'a falyastansir thalasan marratin fa inna syaitana yabitu ala khuyasimih. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya lalu berwudu, maka hendaklah dia beristinsar. Istinsar itu adalah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya 3 kali. Karena sesungguhnya setan bermalam di bagian ujung dalam hidungnya. Jadi kita kalau bangun tidur itu, supaya setan itu keluar, masukkan air, keluarkan, dihirup. Ikuti sunnah-sunnah Nabi, begitu banyak manfaatnya. Jadi sunnah Nabi itu menjaga orang yang mengikutinya dari perbuatan-perbuatan setan. Maka bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan kita, memberi semangat kita, memberikan tenaga dan kekuatan kita itu untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.